Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 5, subtema 4, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat dari Pancasila? Apa makna sila keempat dari Pancasila? Bunyi sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Mari sekarang kita belajar pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Yang kedua, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Yang ketiga, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Dan yang keempat, perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Kamu bisa menyampaikan pendapatmu kepada ayah dan ibu. Kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata adalah: yang pertama, bermusyawarah untuk menentukan kegiatan di tempat wisata. Yang kedua, bermusyawarah menentukan wahana permainan. Yang ketiga, bermusyawarah menentukan bekal makanan yang akan dibawa. Yang keempat, melakukan hasil musyawarah di tempat wisata dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ayo ceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Anak-anak hebat dan cerdas, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Ini merupakan contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Sekarang, berilah centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Gambar pertama memperlihatkan
3 orang yang sedang berdiskusi. Maka ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Intinya di sila keempat ini yaitu tentang musyawarah. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang ingin mengemukakan pendapatnya, ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi ini juga termasuk sila keempat. Yang ketiga adalah gambar orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Maka ini juga sesuai sila yang keempat. Yang keempat, menunjukkan orang yang sedang menyampaikan pendapat, namun dengan raut muka marah. Hal ini bertentangan dengan sila keempat. Gambar kelima menunjukkan beberapa orang yang sedang bermusyawarah. Berarti ini merupakan gambar yang menunjukkan sila keempat. Yang keenam menunjukkan gambar orang yang sedang bertukar pendapat, sedang bertukar pikiran. Maka ini juga termasuk sila yang keempat. Nah, gambar ketujuh, di dalam musyawarah itu tentu banyak pendapat. Dan apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, kita tidak boleh marah-marah. Nah, di gambar nomor 7 ini menunjukkan orang yang sedang bermusyawarah, namun terdapat perbedaan pendapat dan berdua sedang marah. Maka ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila juga dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama di kelas. Contohnya, ketika Benny dan teman-temannya menentukan ketua kelompok diskusi. Perhatikan gambar teman-teman Benny dalam kelas. Benny tidak mengambil keputusan sendiri. Ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Pada gambar terlihat mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan ketua kelompok diskusi. Gambar menunjukkan sedang melakukan pemungutan suara. Mari kita cermati pernyataan dari Benny. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman aku akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok, harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Ini adalah cerita Benny ketika menentukan ketua kelompok diskusi. Jadi, mereka melakukan musyawarah secara voting atau pemungutan suara. Suara yang terbanyak akan terpilih menjadi ketua kelompok. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, Benny dan teman-temannya sudah mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Bagaimana sikap yang harus dihindari
saat melakukan musyawarah? Bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Berikut sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kedua, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Penny pergi ke Pontianak. Penny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Penny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Ini gambar tubuhnya. Di tugu ada orang yang mengetat, ada orang yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Penny bertugas mencabut rumput. Penny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Terlihat di gambar mereka sedang melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar Tugu Katulistiwa. Anak-anak hebat dan cerdas, kegiatan bakti sosial merupakan kegiatan yang baik. Sikap ini sesuai sila kelima Pancasila. Anak-anak hebat dan cerdas, sekarang ayo ingat kembali nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain: yang pertama, suka bekerja keras. Yang kedua, hidup secara hemat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Yang nomor 5 ini di subtema kemarin, subtema 3, sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari sekarang berikanlah centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima. Diskusikan dengan temanmu boleh, dengan orang tuamu juga boleh. Oke, sekarang kita coba lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 menunjukkan sikap seseorang yang sedang memberikan sumbangan. Tentu ini sesuai dengan sila kelima, karena hal ini mengembangkan sikap adil terhadap sesama yang berkekurangan atau sedang mengalami musibah. Jadi gambar nomor 1 kita centang. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 2. Gambar nomor 2 terlihat anak perempuan yang tidak mau membantu orang lain. Temannya membantu orang lain, tapi dia tidak mau membantu orang lain. Maka ini bukan sila kelima, bukan pengamalan sila kelima.
Yang nomor 3 adalah ada seorang anak perempuan yang sedang memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Berarti anak ini sudah mengamalkan sila kelima, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nomor 4 menggambarkan beberapa orang yang sedang melakukan kerja bakti. Hal ini tentu juga sesuai dengan sila kelima, yaitu sikap yang menunjukkan suka bekerja keras. Berarti kita centang ya. Nomor 5 menunjukkan seseorang anak yang sedang menabung. Berarti ini adalah contoh hidup hemat. Maka ini sesuai dengan sila ke-5. Yang ke-6 menggambarkan seorang anak yang sedang belajar menari. Hal ini menunjukkan bahwa anak itu menghargai karya orang lain. Dia melihat TV dan menirukan gerakan-gerakan tarian yang ada di TV. Berarti anak ini menghargai karya orang lain, maka termasuk sila ke-5. Anak-anak hebat dan cerdas, lalu bagaimana menerapkan Pancasila di tempat wisata? Contoh penerapan Pancasila. Sila kelima di tempat wisata adalah yang pertama, mengantri dengan tertib di tempat wisata. Yang kedua, menghargai karya orang lain di tempat wisata. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat umum di tempat wisata. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan di tempat wisata. Berarti kita tidak boleh berbuat kegaduhan di tempat wisata yang akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakamanan di tempat wisata. Kita harus mampu menjaga sikap kita jika kita berada di tempat umum seperti tempat wisata. Yang kelima, menjaga keindahan tempat wisata dengan tidak mencoret-coret tembok atau fasilitas lain yang ada di tempat wisata. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sebagai bahan refleksi kalian, apakah kalian sudah melaksanakan penerapan sila keempat dan kelima Pancasila, terutama di tempat wisata? Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.